مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, sekarang halaman 36. 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah. Pas nazom. Bismillahirrahmanirrahim. La tatluban indal muhai mini manzilah in kunta tatlubu indana sin manzila. Saya ulang. La tatluban indal muhai mini manzilah in kunta tatlubu indana sin manzila. La tatluban, sungguh janganlah kamu mencari, indal muhaimini, di sisi Allah yang maha memelihara. Mencari apa? Manzilah, kedudukan. In kunta, jika kamu masih, tatlubu, mencari, indanasin, di sisi manusia, manzilan, kedudukan. Ya, karena ini syair jadi dibolak-balik. Jadi jika kamu masih mencari kedudukan di sisi manusia, maka janganlah mencari kedudukan derajat di sisi Allah, maka itu tidak akan mungkin tercapai. Jadi karena ini syair, maka menyesuaikanlah dengan nazomnya. Ini enaknya bagaimana susunannya. Nah, kalau redaksi mudahnya adalah jika kamu masih mencari kedudukan di sisi manusia, mencari pangkat dan jabatan, tujuannya pangkat dan jabatan di sisi manusia, janganlah kamu mencari kedudukan di sisi Allah yang maha muhaimin, yang maha memelihara, maka hal itu tidak akan tercapai, kedudukan mulia di sisi Allah. Ya, kurang lebih seperti itu makna daripada nazom ini. Yakni, yaitu, maksudnya yakni itu ana yakni itu menghendaki. Maksudnya musannif, pengarang kitab ini, menghendaki. Yang dimaksud dengan nazom ini adalah seperti ini. Yakni udah jadi bahasa Indonesia, sekarang diterjemahkan yaitu. Yakni sebetulnya ana yakni artinya menghendaki. Jadi musannif menghendaki nazom ini maknanya begini. Yakni, yaitu, la tatlub, janganlah kamu mencari, indallahi, di sisi Allah, al-muhaimini, yang maha memelihara. Mencari apa? Manzilatan, kedudukan. Ai, maksudnya manzilatan adalah darojatan rofiatan, derajat yang tinggi. Janganlah kamu mencari kedudukan atau derajat yang tinggi di sisi Allah. In kunta, jika kamu masih, tatlubu, mencari, antakuna, kamu, bagimu, manzilatun, kedudukan, indan nasi, di sisi manusia. Jadi jangan kita masih bertujuan dunia, masih berambisi dunia, masih pengen pangkat dan jabatan, lalu mengharapkan kedudukan di sisi Allah, maka itu tidak akan tercapai. Maka dalam Islam itu kedudukan, jabatan bukan tujuan. uang, pangkat, uang, harta yang banyak, rumah mewah bukan tujuan. Ketika itu dijadikan tujuan oleh manusia,
janganlah mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sekarang ini jabatan sudah dijadikan tujuan. Buktinya kehilangan jabatan dia pusing. Dia tidak ingin lepas. Akhirnya Allah kehendaki lepas, lepas juga. Ya, jadi anggota-anggota DPR yang dengan terpaksa melepas jabatan itu, dia sebetulnya nggak ingin jabatan itu lepas, tapi karena udah terlanjur viral, akhirnya dicopot dari jabatan. Akhirnya dia sengsara karena tidak punya jabatan. Orang yang jabatannya bukan tujuan, kehilangan jabatan biasa, kehilangan uang biasa. Jabatan itu tujuan, jabatan itu alat untuk dia bisa mengabdi kepada Allah lebih baik lagi. Jadi dia bisa bermanfaat buat manusia lebih banyak, dan itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan tidak boleh dijadikan tujuan, harta tidak boleh dijadikan tujuan, pangkat dan jabatan dunia ini tidak boleh dijadikan tujuan. Yang kalau dijadikan tujuan, kedudukan tinggi di sisi Allah tidak akan tercapai. Ya, sekarang ini sudah kebalikannya. Mau keluar berapapun duit, yang penting jadi pemimpin. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu menghindari jabatan. Kalau diberi, kita terima dengan penuh kehati-hatian. Tapi kalau tidak diberi, kita tenang. Kita tenang karena itu adalah amanah yang berat yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau diberi, terima. Kenapa kita nerima? Karena takutnya yang nerima bukan orang baik. Kalau yang nerima bukan orang baik, makin sengsaralah rakyat, makin sengsaralah yang di bawahnya. Jadi kita terima tetapi bukan tujuan. Ya, jadi yang terpenting adalah bukan dijadikan tujuan. Berarti orang yang tujuannya bukan jabatan, dia nggak akan main kotor. Karena kalau main kotor tidak diridhoi oleh Allah, udah salah jalan. Ya, jadi berusaha untuk yang bersih, caranya bersih. Kalaupun nanti di bawahnya ada tim sukses yang bermain tidak baik, bukan instruksi dari dia, bukan perintah dari dia. Ya, jadi kita tetap mengedepankan kedudukan tinggi di sisi Allah dan bukan kedudukan di sisi manusia. Wa fi hadzal baiti, dan di dalam bait ini, bait bisa berarti bait. Bait kan sering artinya rumah, di sini artinya bait. Dan di dalam bait ini, bait itu bait nazom. Dan di dalam bait ini, nazom kan ada bait-baitnya, ya. Iya. Dan di dalam bait ini, zammu hubbil jahi, ada celaan cinta pangkat, warifati, dan cinta ketinggian, kedudukan. Jadi cinta pangkat dan jabatan itu di dalam agama kita itu terhina. Yang benar adalah jabatan adalah amanah, lalu kita pergunakan untuk mencapai keridhaan Allah dan untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, yang sekarang terjadi adalah kesenjangan gaji DPR yang luar biasa tinggi, lalu rakyat yang nyari duit susah, sehingga terjadilah seperti yang sekarang ini, kekacauan di mana-mana, ada penjarahan, ada pembakaran. Iya, jadi ini dampak daripada kesenjangan yang terlalu jauh. Mudah-mudahan keadaan segera pulih. Dan sekarang sudah banyak yang bermain. Bermain itu kepentingannya biar bisa masuk, bikin kekacauan, biar ada kepentingan tertentu. Maka sebaiknya kalau sekarang itu, kondisi sekarang kita menahan diri. Udah tahan. Pemuda-pemuda kita tahan, jangan ikut-ikutan dulu. Ini udah berikutnya ke depan nih udah nggak murni lagi. Ya, jadi udah bermain kepentingan. Di kamera-kamera sudah terlihat yang bakar halte ketahuan, tapi nggak tahu orangnya karena tertutup. Jadi dari kamera-kamera live kan orang punya HP bisa mengkamerakan. Jadi
pendemonya lurus, nah ada oknum-oknum yang nggak lurus ikut bermain. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tahan diri, ikut komando ulama itu lebih bagus. Ulama itu bukan diam, ulama itu mengamati lalu menginstruksikan. Jadi bukan ulama pada kemana ini, pada kemana. Nah, sebetulnya ulama nggak diam. Ulama dalam ceramah-ceramahnya tetap ngomong sikap-sikapnya. Cuma orang banyak yang nggak dengar karena sekarang orang nggak mendengarkan ulama. Tapi ulama sebetulnya tidak diam terhadap kondisi ini. Ulama sekarang kan terbagi, ada yang ulama ulama dunia, ada yang ulama akhirat, ulama yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama yang tujuannya dunia juga ada. Nah, kita ikuti ulama yang lurus, yang istiqomah. Kita lanjutkan. Waqad waroda, sungguh berlaku, sungguh ada fi zammihi, di dalam mencela, syai'un katsirun, keterangan yang banyak, minal ayati syarifati, dari ayat-ayat yang mulia dari Al-Qur'anul Karim, wal ahadisil munifati, dan hadis-hadis yang luhur tentang celaan cinta dunia. Jadi kita dilarang untuk cinta dunia, dalilnya adalah dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasul. Selanjutnya, famin zalika, di antara yang demikian itu, maksudnya di antara dalil-dalil yang menerangkan tentang celaknya cinta dunia, baik ayat Al-Qur'an maupun firman Allah, di antara hal itu, di antaranya dalil-dalil yang menyatakan cinta dunia itu tercela, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, tilkad darul akhiratu, itulah negeri akhirat, naj'aluha, kami menjadikannya, lillazina, untuk orang-orang, la yuriduna, yang tidak menginginkan, uluan, ketinggian, fil ardi, di bumi, wala fasadan, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi akhirat itu disediakan oleh Allah orang-orang yang tidak bertujuan ketinggian di dunia, orang-orang yang bertujuannya akhirat, bukan orang-orang yang menginginkan kemegahan di dunia, dapat pangkat di dunia, hartanya banyak di dunia, lalu berbuat kerusakan di muka bumi, maka itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Contohnya, saking inginnya kaya, saking serakahnya, sampai semua dikorupsi. Nah, itu contohnya, sampai semua digali, tambang semua digali, lalu membuat kerusakan. Kita bisa bayangkan Freeport di Papua itu kan gunung emas. Jadi gunung emas, nggak tanggung-tanggung. Gunung kan begini, berarti menjulang. Sekarang gunung sudah begini. Ini kalau datar kan dihabisin. Ini sudah begini. Isinya emas semua. Tapi rakyat Papua tetap sengsara, nggak kebagian. Tapi rakyat Indonesia tetap sengsara, nggak kebagian. Itu sekedar gambaran bahwa banyak orang-orang yang serakah di dunia ini, ya. Jadi tetap nggak kebagian. Kalau tambang dikelola dengan baik, pendidikan akan gratis, beasiswa semua, itu sangat mudah untuk Indonesia yang kaya. Nah, kondisi sekarang itu sudah sangat luar biasa. Wa qauluhu, dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, hubbul mali wal jahi, cinta harta dan cinta pangkat, yunbitanin nifaqo, akan menumbuhkan kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati. Jadi kita cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat dan jabatan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati kita. Kama yunbitul ma'u al-baqla, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Kalau kita menanam sayur, maka tanah itu subur, diberi air, sayur itu akan tumbuh dengan mudah. Nah, begitulah cinta dunia menumbuhkan kemunafikan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan untuk cinta dunia. Mazibani, tidaklah dua serigala, doryani yang buas, ursila yang dikirim keduanya, fi roibati ghonamin, di dalam kawanan kambing, bi aksaro, itu lebih banyak, ifsa dan kerusakannya, min hubbil mali, daripada cinta harta, wal jahi, dan kedudukan, fi dinir rajulil muslimi, di dalam agama seseorang muslim. Ya, jadi serigala diutus ke kawanan domba, maka akan menyerang domba tersebut, akan memakan domba tersebut, dan itu adalah kerusakan. Nah, orang yang memiliki cinta dunia dan pangkat dan jabatan akan merusak agama orang tersebut, lebih berbahaya daripada domba yang dikirim ke kandang kambing. Jadi sangat berbahaya cinta dunia ini terhadap agama kita. Kualitas agama kita akan turun, lama-lama akan habis, lama-lama menjadi kemunafikan. Maka kita jauhi cinta dunia. Dengan apa? Dengan qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Wahadzal baitu, bait ini, maksudnya nazom ini, makhuzun, diambil, min qauli Abi Bakrin al-Waraqi, dari perkataan Abu Bakar al-Waraq. Bukan Abu Bakar Siddiq, tapi Abu Bakar al-Waraq ini tabi'in. Jadi seorang ulama bernama Abu Bakar al-Waraq pernah berkata, lalu dinazomkan oleh pengarang kitab ini. Berkatanya, la tatlub al-manzilata indallahi, janganlah kamu menuntut kemuliaan di sisi Allah, wa anta tatlubu, padahal kamu menuntut al-manzilata, kedudukan, indan nasi, di sisi manusia. Jadi menuntut kedudukan di sisi manusia, mencari kedudukan di sisi manusia, tujuannya kedudukan, lalu mengharapkan ketinggian derajat di sisi Allah, tidak akan mungkin terjadi. Wadzalika, yang demikian itu, li'annal jam'a, karena sesungguhnya mengumpulkan, baina hadzainil maknayaini, dari dua makna ini, cinta Allah dan cinta kedudukan, itu maksudnya kedua makna ini, menuntut kedudukan di sisi Allah dan menuntut kedudukan di sisi manusia, dikumpulkan, muhalun, adalah mustahil. Jadi adalah mustahil. Cinta dunia juga, cinta Allah juga mustahil. Kalau cinta Allah, tidak cinta dunia. Kalau cinta dunia, tidak cinta Allah. Jadi keduanya dikumpulkan, itu mustahil. Jadi orang yang cinta Allah, tidak cinta dunia. Sama dunia biasa saja. Sama dunia, sama uang dijadikan alat untuk mazru'atil akhirah, untuk keridhaan Allah, bukan uang yang dijadikan tujuan. Wa hadza yufsidu bihi katsirun minal a'mali, cinta dunia itu merusak banyak amal-amal soleh. Fa inna, sesungguhnya, man talabal manzilata, orang yang mencari kedudukan, fi qulubin nasi, di hati manusia, soro, maka orang tersebut masyhufan, akan berambisi, bitawaddudi, dicintai, ilaihim, kepada manusia, wal mir'ati li ajlihim, dan ingin dilihat amal-amalnya oleh manusia, multafitan ila ma yu'zimu manzilatahu indahum, dan menoleh, menginginkan kepada yang diagungkan kedudukannya di sisi manusia, fi aqwalihi, di dalam ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Jadi perbuatannya tujuannya untuk manusia terus. Jadi beramal ingin dilihat orang, beramal soleh ingin dilihat orang, sholatnya ingin dilihat orang, sedekahnya ingin dilihat orang, karena tujuannya kedudukan di sisi manusia, cinta manusia. Nah, kata pengarang kitab ini, kalau sudah demikian, wadzalika ainun nifaq. Nah, ainun nifaq itu
kita bahas nanti maknanya. Wadzalika ainun nifaq, ini adalah kemunafikan yang sebenarnya. Ain itu artinya benda. Ain itu artinya benda. Benda kemunafikan. Nah, sulit dipahami. Maksudnya adalah kemunafikan yang sebenarnya. Misalkan ada kata ainal yakin, bendanya keyakinan. Orang nggak paham bendanya keyakinan apa? Keyakinan yang sebenarnya, begitu. Ainal yakin. Nah, itu keyakinan yang sebenarnya. Ya, jadi ain itu artinya sebetulnya benda, wujudnya. Nah, kadang-kadang kalau diterjemahkan letterlek nggak bisa dipahami. Maka bisa dipahami dengan kata lain. Ainan nifaq artinya kemunafikan yang sebenarnya. Jadi kemunafikan yang sebenarnya kalau ikhlas itu sudah hilang. Isinya ingin dipuji manusia, inginnya pangkat dan jabatan, inginnya amal-amalnya dilihat oleh manusia. Maka rugi orang yang seperti ini, sudah terjebak kepada kemunafikan. Kita lanjut. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwasannya, la yumkinu tidak mungkin, lil insani bagi manusia, alla yuhibbal manzilata untuk tidak cinta kedudukan, fi qulubin nasi di sisi hati manusia, madama selama, yatma'u fihim tamak atau serakah kepada manusia, wala yanqati'u dan tidak memutus, mahu keserakahan orang itu, anhum dari manusia, illa kecuali bil qanaati dengan sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu tidak hilang kecintaannya kepada dunia ketika dia masih punya sifat tamak dan serakah. Keserakahan itu bisa dihilangkan dengan cara qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Manusia itu tidak akan pernah cukup. Contohnya anggota DPR, gajinya banyak, tunjangannya banyak, masih tetap korupsi. Maksudnya sebagian anggota DPR dan pejabat-pejabat banyak yang gaji tunjangannya sudah melimpah ruah tetap korupsi. Kenapa? Manusia itu diantaranya punya sifat serakah. Maka sifat serakah itu harus dihilangkan dengan sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Wala yatimmu dan tidak sempurna, tarkul jahi meninggalkan pangkat, illa biha kecuali dengan sifat qanaah. Jadi tidak sempurna meninggalkan pangkat, jabatan, harta benda. Kecintaan kepada pangkat dan harta benda tidak sempurna ditinggalkannya kecuali orang tersebut punya sifat qanaah. Jadi milikilah sifat qanaah, merasa cukup terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah cinta harta, cinta dunia, cinta pangkat dan jabatan, cinta kedudukan akan hilang. Demikian pembahasan taklim kita kali ini. Marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.